Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas A5. Saya akan menjelaskan jawaban soal UTS tipe A. Jadi pertanyaannya, hitunglah pada jumlah penjualan berapakah tercapainya break-even point, dan yang B-nya itu kapan tercapainya break-even point. Jadi rumusnya itu BEP sama dengan biaya total dibagi harga jual per unit dikurang biaya per unit. Di sini harga totalnya itu 15.000 dibagi dengan harga jual per unitnya itu 20.000 dan juga dikurangi biaya per unitnya itu 10.000. Jadi hasilnya itu 1.500 penjualan. Dan yang B itu kapan tercapainya break-even point itu BEP sama dengan 1.500 dibagi 100 sama dengan 15 hari. Soal nomor 2 yang A-nya itu investasi sebesar 150 juta rupiah dibagi dengan 50 juta rupiah. Jadi hasilnya itu adalah 3 tahun. B-nya itu tahun ke-0 cash flow-nya itu 200 dan karena belum mendapatkan pemasukan, jadi kita kasih min. Jadinya min 200 dan akumulasinya itu adalah tetap min 200, dan di tahun pertama itu cash flow-nya 50 dan akumulasinya itu min 150 dapat dari min 200 ditambah 50 dan hasilnya min 150. Dan tahun kedua itu ada cash flow-nya itu 60 min 150 ditambah dengan 60 hasilnya itu min 90. Dan tahun ketiga itu cash flow-nya 70 akumulasinya itu min 90 ditambah 70 jadi min 20. Dan tahun keempat itu adalah 80 dan akumulasinya itu min 20 ditambah 80 60. Di sini kita sudah mendapatkan untung. Dan tahun kelima itu adalah cash flow-nya itu 80, akumulasinya itu 140 dapat dari 60 ditambah 80, 60 ditambah 8. Jadi payback periodnya itu adalah tahun dari akumulasi negatif terakhirnya itu 3. Jadi di sini kita tulis 3 ditambah 20-nya itu dapat dari akumulasi negatif terakhir yang dipositifkan. Dan 80-nya itu dapat dari cash flow setelah akumulasi negatif terakhir, dan jumlahnya itu 3,25 tahun. Untuk nomor 3 itu yang ditanyakan itu adalah bias, MAD, standar deviasi, dan juga MAPE. Di bias ada bulan, trimon, moving average, error, dan akumulasi. Di bulan Januari itu 70 itu dari 150 dikurangi 80, jadi hasilnya 70 dan akumulasinya itu 70. Dan yang dari bulan kedua Februari itu 200 dikurang 110, hasilnya itu 90, dan 70 ditambah 90 itu jadi 160. Dan di bulan Maret itu 250 dikurang dengan 160 jadi 90, dan akumulasinya itu 160 ditambah 90 menjadi 250. Jadi biasnya itu 250 dibagi 3 karena data bulannya itu ada 3 dan hasilnya itu 83,33. Dan untuk mencari MAD-nya itu sama seperti kita mencari bias. Ada bulan Januari, Februari, dan juga Maret, trimon, moving average, error, dan juga akumulasi. Di bulan Januari itu 70, akumulasinya 70. Di bulan Februari itu 90 dan akumulasinya itu 70 tambah 90 jadi 160. Dan di bulan Maretnya itu errornya 90 dan akumulasinya itu 250. Jadi MAD-nya itu sama dengan 250 dibagi 3 sama dengan 83,33. Dan yang membedakan antara MAD dan bias, kalau MAD itu adalah nilai mutlak, yang dimana nilai mutlak seluruh nilainya itu positif.
Untuk standar deviasi itu rumusnya adalah 1,25 dikali MAD. Jadi 1,25 dikali 83,33 hasilnya 104,16. Dan yang terakhir itu ada MAPE. Jadi untuk rumus MAPE itu adalah sigma nilai absolut deviasi dibagi dengan penjualan dikali 100% dan juga dibagi jumlah periodenya. Dan di bulan Januari itu nilai absolut deviasinya itu 70 dan jumlah penjualannya itu di bulan Januari itu 150 dan dikali dengan 100% itu hasilnya 46,7%. Dan di bulan Februari itu nilai deviasinya itu 90 dan nilai penjualannya itu adalah 200 dikalikan dengan 100% hasilnya 45%. Dan di bulan Maret itu nilai deviasinya itu 90 dan juga nilai penjualannya itu 250 dikalikan dengan 100% dan hasilnya itu 36%. Jadi MAPE-nya itu 127,7 itu dapat dari jumlah 3-month moving average dibagi 3 sama dengan 42,6%. Dan untuk yang B-nya ramalan penjualan bulan April dengan metode 3-month moving average itu adalah 150 ditambah dengan 200 dan juga ditambah dengan 250 dan dibagi dengan 3 sama dengan 200. Nomor 4 itu bulannya itu ada bulan pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat, dan jumlah kecelakaannya itu ada 10, 20, 30, dan 40. Kita akan menentukan variabel X dan juga Y-nya. Jadi untuk variabel bulannya itu adalah X dan variabel Y-nya itu adalah jumlah kecelakaan. Selanjutnya kita akan menentukan X kuadrat. Selanjutnya adalah kita mencari X kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, dan 3 kuadrat adalah 9, dan 4 kuadrat adalah 16. Dan selanjutnya kita mencari X dikali Y. Itu dari 1 dikali 10 sama dengan 10, 2 dikali 20 sama dengan 40, 3 dikali 30 sama dengan 90, dan 4 dikali 40 sama dengan 160. Dan akumulasi dari X ini adalah sigma 10, akumulasi dari jumlah kecelakaan ataupun Y itu sigma 100, di X kuadrat itu adalah sigma 30, dan di X kali Y itu ada sigma 300. Rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Jadi N-nya itu adalah jumlah data dan jumlah datanya itu ada 4 dikali dengan hasil X kali Y-nya itu adalah 300 dikurang dengan jumlah X dikurang dengan jumlah X adalah 10 dan dikali dengan jumlah Y yaitu 100 dan dibagi dengan jumlah datanya 4 dan dikali dengan sigma X kuadratnya itu adalah 30 dan dikurang dengan X kuadratnya itu 10 kuadrat dan sama dengan 1200 dikurang 1000 dibagi dengan 120 dikurang 100, jadi 200 dibagi 20 hasilnya adalah 10. Jadi untuk mencari X bar adalah X dibagi dengan jumlah data. X-nya itu adalah 10 dan jumlah datanya itu 4, 10 dibagi 4 2,5. Dan untuk mencari Y bar itu adalah Y dibagi dengan jumlah data. Y-nya itu adalah 100 dibagi dengan 4 yaitu 25.
Jadi A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Y barnya itu adalah 25 dikurang dengan B ya 10 dikali dengan 2,5 hasilnya adalah 0. Jadi regresinya adalah Y sama dengan A tambah B dikali X sama dengan 0 ditambah 10 dikali 5 yaitu 50. Untuk soal nomor 5 itu tentang Pareto dan langkah pertama itu menentukan total nilai. Dan untuk langkah yang kedua itu mengurutkan data dari nilai total yang paling terbesar ke yang terkecil. Ini jumlah total yang paling besarnya itu 4.500 itu dapat dari 1.500 dikali 3 sama dengan 4.500 dan 10.000 dikali 3 itu hasilnya 3.000 dan 500 dikali 5 itu hasilnya 2.500 dan 300 dikali 4 itu hasilnya 1.200 dan 200 dikali 5 itu hasilnya 1.000. Jadi jumlah dari total ini 12.200. Dan ke akumulasi ini itu 4.500 ditambah dengan 3.000 itu jadi 7.500. 7.500 ditambah dengan 2.500 itu 10.000 dan 10.000 ditambah dengan 1.200 itu 11.200 dan 11.200 ditambah dengan 1.000 itu hasilnya 12.200. Dan untuk menghitung persentase itu akumulasi dibagi dengan total dikali dengan 100%. Jadi 4.500 dibagi dengan 12.200 dikali 100% hasilnya 36,89%. Dan 7.500 dibagi dengan 12.200 dikali dengan 100% itu hasilnya 61,48%. Dan untuk 10.000 dibagi dengan 12.200 dikali dengan 100% itu hasilnya 82%. Dan untuk 11.200 dibagi dengan 12.200 dikali dengan 100% itu 91,8%. Dan untuk yang tadi itu 12.200 dibagi dengan 12.200 dikali dengan 100% itu hasilnya 100%. Dan untuk klasifikasinya itu A itu nilainya dari 0 sampai 80%, sedangkan B itu 81% sampai 95%, sedangkan C itu 96% sampai 100%. Jadi untuk persentase 36,89% itu kualifikasinya A, dan untuk 61,48% itu kualifikasinya A, dan untuk 82% itu kualifikasinya B, dan untuk 91,8% itu kualifikasinya B, dan untuk 100% itu kualifikasinya C. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.